kita, diri kita, bahkan keluarga kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pasal yang akan kita bahas saat ini adalah pasal tentang jihadnya Nabi Muhammad SAW. Saya akan artikan secara garis besar tadi yang sudah kita baca. Baru setelah itu ada penjelasan syarah daripada setiap syairnya. Karena bahasa burda itu adalah bahasa syair, yaitu bahasa keindahan, bahasa sastra. Jadi kadang-kadang yang disampaikan itu kinayah. Itu kinayah gitu. Kinayah itu adalah bahasa yang bisa yang letaknya kayak seperti sindiran gitu. Jadi bukan bahasa yang terang-terangan seperti itu. Saya kasih contoh. Kenyang sama dia telah memberi makan aku yang banyak, sama dia telah memenuhi perutku. Kalau mau terang-terangan, dia ngasih makan saya banyak terus ya, tapi dia telah memenuhi perutku. Itu namanya bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa kinayah. Nah, di sini disebutkan Imam Busiri, ra'at qulubal 'ida amba bi'sadihi kanat adil asfalat ghuflan minal ghanami. Islam itu menjadikan hati musuh itu ketakutan dengan kabar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibarat ketakutannya itu seperti suara auman harimau yang menjadikan kelompok kambing itu tercerai-berai. Karena apa? Karena mendengarkan suara harimau tersebut. Berat ada kambing, terus dengar suara harimau macan, waduh harimau sana, ada yang lari kan ke sebelah. Kabar tentang datangnya Islam itu bagi orang yang kafir itu menakutkan mereka sampai seperti itu. Mazal yang qawmu fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahaman ala watani. Nabi Muhammad SAW selalu menghadapi mereka di setiap pertemuan orang-orang kafir tersebut, sampai-sampai ibaratnya mereka itu ibarat ya. Jadi ini tampil ibarat daging-daging yang berserakan di tempat pemotongan daging. Artinya apa? Udah nggak berbentuk sama sekali, kacau sudah. Wadul firara fakadu yathbitu nabi asla asyarat lat ma'al ikbali warrahmi. Mereka ini sudah pernah sama Nabi Muhammad. Wadu menginginkan al-firara, menginginkan kabur. Bahkan mereka itu iri dengan jasad-jasad yang sudah dimakan oleh elang dan raja wali. Kenapa? Ini enaknya sudah mati. Saya yang masih ada deg-degan lebih mati apa enggak ini melawan Muhammad dan pasukannya. Seperti itu keadaan orang-orang kafir ketika berkata Imam Al-Busiri. Tambil layali wa la yadruna iddataha malam takun min layal al-ashhuril hurumi. Mereka sudah perang itu berlalu malam hari, mereka katakan sampai lupa hari, sampai lupa bulan. Yang mereka ini cuma apa? Bulan haram. Kalau bulan haram kata Nabi Muhammad nggak perang, mereka istirahat, nggak ada perang itu. Mereka istirahat karena kalau sudah masuk waktunya perang maka mereka semuanya akan ketakutan. Karena madinu dhaifun halla sahatahu bi kulli qarmin ila lahmil 'aida qarimi. Ibarat Islam ini adalah satu tamu yang mendatangi pekarangan rumah orang kafir, membawa pasukan-pasukan yang gagah berani, yang dia itu sangat lapar dan dia sangat ingin menerkam musuhnya. Yajurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimawjin minal aqtali multatimi. Islam ini tamu tadi menggerakkan lautan pasukan yang di atasnya ada penunggang-penunggang kuda, yang mana mereka itu diibaratkan lautan yang ombaknya itu debur ombaknya sangat keras. Bahkan debur ombaknya mungkin bisa menghancurkan apapun yang di hadapannya. Apa sih pasukan itu? Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin. Isinya adalah orang-orang yang menyambut seruan Allah dan menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yastu, maka mereka menyerang bimusta'sidil kufri mustalimi, mereka mencabut kekafiran sampai ke akar-akarnya. Kemudian hatta ghadat millatul islami wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatan rahimi maghfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitan wa lam ta'ini.
karena dibela oleh Nabi Muhammad SAW, maka Islam ini ibarat dulunya ini tamfir. Karena kalau diterjemahkan letterlah jadinya kacau nanti, susah untuk dipahami. Islam ini dulunya ibarat seperti seorang perempuan. Yang perempuan ini Anda punya kerabat, nggak punya ayah, nggak punya suami. Benar sampai itu ada perempuan nggak punya kerabat, nggak punya ayah, nggak punya suami, digoda sama orang jahat perempuan ini kan. Tapi Islam ini akhirnya menjadi ibarat seorang wanita yang bisa menyambungkan kekerabatan dan dirawat oleh ayah yang terbaik dan dirawat oleh suami yang termulia, dan perempuan ini tidak akan pernah menjadi yatim dan tidak akan pernah menjadi janda. Jadi bukan Islam seperti perempuan, enggak. Ini namanya tampil, ini namanya sastra, ini namanya gaya bahasa. Artinya apa? Islam itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudhirahu 'ala dini kulli. Islam ini pasti yang akan menang, pasti yang akan unggul, pasti yang akan mengalahkan agama apapun juga, yaitu agama Islam. Itu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ini pasti menang. Jadi kita berjuang untuk Islam atau tidak, itu enggak ngaruh. Islam pasti akan menang. Tapi dengan menangnya Islam ada orang yang mulia karena dia memperjuangkan agama Islam. Ada orang yang jatuh. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperjuangkan agama Islam. Ini terjemah. Nah, sekarang kita buka kitab daripada Syarah Burdahnya. Kita akan sama-sama mengkaji apa keterangan dari para ulama tentang masalah syair-syair yang barusan kita baca. Kabarnya diutusnya Nabi Muhammad itu menggetarkan hatinya orang kafir. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sesungguhnya sebenarnya orang itu kalau dengar tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang kedermawanan akhlak beliau, itu kalau dia mengikuti Nabi, yang terjadi apa? Dia itu akan bisa, kalau satu kelompok mengikuti Nabi, apa yang terjadi? Maka mereka akan kompak. Mereka akan jauh daripada rasa takut, dan mereka itu akan merasakan keberuntungan yang abadi. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah SAW. Itu kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad. Tapi orang kafir nggak mau mengikuti Nabi. Akhirnya apa? Karena mereka nggak mau beriman sama Nabi, kabar diutusnya Nabi Muhammad itu menjadi momok bagi mereka. Oh, bagi mereka ketakutan. Nabi mau ngapain ya? Nanti dia begini gimana ya? Dia mereka tuh ketakutan dengan kabar diutusnya Rasulullah SAW. Ada ketakutan karena dengkinya, ada ketakutan karena kebodohannya. Tapi rata-rata orang yang menentang Islam bukan karena kebodohan, tapi karena kedengkian dalam hatinya. Jangan dikira Abu Jahal nggak ngerti kalau Nabi Muhammad itu benar. Dan sebuah riwayat hadis, Abu Jahal itu pernah ditanya, Abu Jahal, Muhammad ini benar apa enggak? Apa jawabannya? Muhammad nggak pernah bohong. Ya, benar apa enggak? Nggak pernah bohong kok. Lah terus benar apa enggak? Kalau kamu nggak ikut, nah, kalau saya ikut dia lagi nanti urusannya. Kan nanti jadi Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib kan jadi pemimpin, kan bukan saya kalau begitu. Jadi tahu, tapi gengsi, nggak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW. Jadi begitu, itu yang terjadi dengan orang-orang kafir. Makanya Anda jangan bingung kalau orang kafir itu sangat memusuhi Nabi. Itu sudah sunnatullah, bahkan Al-Quran pun menyatakan qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah muncul permusuhan dari lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Yang dari di dalam hati mereka itu lebih besar lagi permusuhannya, lebih besar lagi kebenciannya. Jadi kalau ketika mendengar Nabi Muhammad SAW itu dihina, maka kita suatu momen introspeksi diri, bagus. Tapi jangan anggap dihina karena kita orang Islam belum benar, belum tentu juga. Dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Rasulullah, Rasul itu juga sudah dihina. Apa Nabi nggak benar? Zaman sahabat Nabi, sahabat Nabi nggak punya akhlak. Nabi pun juga dihina sama sahabat. Zaman tabi'in orang yang paling berakhlak, Nabi pun juga dihina. Jadi dihinanya Nabi bukan karena umat Islam akhirnya buruk, enggak. Tapi sunnatullah seorang Nabi Muhammad SAW
itu musuhnya nggak berhenti bahkan sampai setelah kematian. Makanya kalau ada yang bertanya, Nabi Muhammad kok ulul azmi, tapi kok musuhnya kan cuma Abu Jahal, nggak sekeren Fir'aun atau nggak sekeren Namrud misalkan. Anda salah. Fir'aun, Namrud mati selesai. Ini Nabi Muhammad musuhnya Abu Jahal mati, ada lagi. Bahkan sampai sepeninggal beliau wafat, itu musuhnya pun masih banyak. Bahkan sampai nanti hari kiamat akan selalu ada orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Itu akan selalu ada. Lalu sikap kita gimana? Sikap kita ya bela Nabi Muhammad SAW. Dengan apapun juga, dengan apapun cara yang merugikan orang yang membenci Nabi Muhammad. Itu cara membelanya. Apapun cara yang merugikan orang yang membenci Nabi Muhammad, itu caranya. Ada yang mau dengan cara boikot, ada yang mau dengan cara menyebarkan sunnah Nabi, mengamalkan akhlak Nabi, amalkan semuanya. Yang penting niat membela Nabi dengan cara yang menyebabkan rugi, menyebabkan kehancuran, menyebabkan kegagalan untuk orang yang membenci Rasulullah SAW. Gitu. Ini buat jawabannya. Jadi jangan bingung bahwa ada yang bilang Nabi Muhammad gak perlu dibela, yang membela kan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Nabi Muhammad gak perlu dibela kita. Nabi Muhammad gak perlu dibela kita, tapi kita ikuti Al-Quran. Al-Quran membela Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dihina sama Al-Asi bin Wa'il karena gak punya anak laki yang hidup, katakan Batar Muhammad itu terputus keturunannya, gak akan disebut lagi sama orang setelah ini. Apa? Kata Allah Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang mencaci maki kamu huwal abtar, dia yang akan terputus. Al-Quran bela Nabi Muhammad. Maksud kita gak mau bela Nabi Muhammad? Yang mau kita tiru siapa? Enggak tiru Al-Quran, gak tiru siapa? Siapa yang mau kita tiru? Hari kita tiru dalam manhaj Al-Quran itu yang membela Rasulullah SAW dengan apapun cara yang merugikan orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi kabar kenabian Rasulullah itu membuat goncang orang-orang yang musuhi beliau. Itu pasti. Kemudian setelah itu mazal yalqahu fi kulli mu'taratin. Nabi Muhammad SAW itu ikut perang sendiri. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kenapa Nabi Muhammad ikut perang, sedangkan Khulafaur Rasyidin sepeninggalnya Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW itu berpindah ke alam yang lain, itu kok Khulafaur Rasyidin kok nggak ikut perang? Kan cuma tugaskan. Tapi Nabi Muhammad kok malah ikut perang sendiri. Nanti di sini akan kita jelaskan. Jadi yang jelas, poin pertama Nabi Muhammad SAW itu ikut perang. Akan beliau itu ketika perang bukan orang yang penakut, beliau itu orang yang sangat berani. Apa kata Sayyidina Ali? Kunna idza hamyal watis washtaddatil harb wa ahmaratul adad. Kami ini kalau sudah perang itu berkecamuk, sudah perang itu semakin parah, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma yakunu ahadun akraba ila al-adui minhu, maka tidak ada satu pun orang yang lebih dekat kepada musuh melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya jaga itu perangnya semakin genting, di belakangnya Nabi semuanya. Yang paling dekat sama musuh siapa? Ya Rasulullah. Kita yang paling dekat dengan musuh ketika itu. Jadi beraninya Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kata Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW itu visualnya gimana? Karena Rasulullah SAW ahsanan nas, orang yang terbaik. Ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Asja'an nas, orang yang paling berani. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beraninya itu luar biasa. Dan pernah juga dalam riwayat hadis yang masyhur, ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Pernah suatu ketika di Madinah itu terdengar suara yang sangat keras, mengguncangkan. Satu penduduk Madinah keluar semua ketakutan. Ketika mereka masih ketakutan, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah datang dari sumber suaranya. Di mereka ketakutan, masih mikir ke sana atau enggak ke sana atau tidak. Nabi Muhammad sudah ke sana dan sudah kembali. Itu naik kudanya Abu Talha, dan ketika itu kudanya enggak dikasih pelana, enggak sempat kasih pelana. Jadi bisa kita bayangkan ketika itu Rasulullah SAW begitu dengar ada suara itu langsung
pinjam kudanya Abu Talha, nggak sempat ngasih pelana, dikendarai sama Nabi sampai menuju ke sumber suara. Di Madinah jagoan semua. Umar bin Khattab jagoan, Ali bin Abi Thalib jagoan semuanya. Sahabatnya itu pemberani semua, nggak ada yang penakut. Itu masih pikir kesana atau tidak. Nabi Muhammad sudah kembali. Karena jangan takut, itu cuma suara laut. Betapa beraninya Rasulullah SAW. Terus ada yang nanya begini, Ustaz, nah kenapa kok ketika hijrah Nabi Muhammad kok sembunyi-sembunyi? Sayyidina Umar kok malah terang? Ya kan begitu. Nabi Muhammad harusnya lebih berani, harusnya Nabi Muhammad kan juga terang. Nah, kenapa Nabi Muhammad gak bareng sekalian sama Sayyidina Umar? Nabi Muhammad SAW hijrahnya sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Loh, zaman sekarang Sayyidina Umar bin Khattab itu mau hijrah, update status dulu. Saya mau hijrah. Yang nggak terima saya hijrah, silahkan saya tunggu di balik bukit ini. Silahkan datangi saya. Resiko anakmu jadi yatim, istrimu jadi janda. Besok nggak ada yang datang, satu orang pun nggak ada yang datang. Semuanya takut sama Sayyidina Umar. Berarti ada satu kota Mekah ditantang kok. Lah ada orang yang tanya, lah kenapa kok ketika Nabi Muhammad hijrah buat aja pasukan, depannya Umar, belakang Sayyidina Hamzah, dan depan Hamzah belakang Sayyidina Umar. Gak ada satu pun, laut aja gak berani dekat mungkin. Kok hijrahnya pakai sembunyi di situ ada hikmah yang luar biasa. Rasulullah SAW itu pemberani betul, tapi urusan syariat beliau itu adalah seorang imam, seorang panutan. Tindakannya Sayyidina Umar itu gak akan menjadi satu hukum syariat, tapi tindakannya Rasulullah itu akan menjadi satu hukum syariat. Artinya kenapa kok Nabi sembunyi-sembunyi? Seandainya Rasulullah itu terang-terangan, maka orang-orang muslimin yang di Mekah saat itu, yang imannya mungkin belum kuat atau masih takut-takut, mereka mau nggak mau harus niru Nabi terang-terangan juga. Itu yang Nabi nggak inginkan. Nabi kasihan sama mereka, biar mereka yang masih takut-takut itu punya alasan, mereka akhirnya bisa niru Nabi. Tapi sembunyi-sembunyi, maka saya juga sembunyi-sembunyi. Padahal beda. Nabi sembunyi-sembunyinya karena ngomong mereka sembunyi-sembunyi mungkin karena takut. Tapi itulah Rasulullah SAW. Nabi itu kalau diibaratkan imam yang tahu kondisi makmum, diibaratkan sopir yang tahu kondisi penumpang. Ada orang jagoan nyetir, mungkin pakai tol Solo Jakarta 4 jam sampai, jadi tancap terus sudah. Mungkin bisa begitu dia, karena memang nyetirnya kebunnya luar. Tapi ketika dia bawa penumpang, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang baru sembuh dari sakitnya, dia bawa Solo Jakarta 4 jam, insya Allah begitu mobil dibuka semuanya mati. Ada yang mati jantungan, ada yang mati ketakutan, ada yang mati macam-macam. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena dia nggak tahu kondisi penumpang. Nabi Muhammad SAW dia itu sangat tahu kondisi penumpangnya. Itulah keberanian daripada Nabi Muhammad SAW. Itu juga dikisahkan. Ini namanya ada seseorang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu jagoan. Jadi ketika perang Badar, teman-temannya Abu Jahal mati, banyak yang mati, dia mesti selamat. Jagoan. Dia bilang apa? Saya punya kuda, tiap hari saya kasih makan yang banyak, Muhammad, saya akan membunuhmu di atas kuda itu nanti. Ngancam Nabi Muhammad. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Ana aqtuluka insyaallah. Aku yang akan bunuh kamu insyaallah jika Allah berkehendak. Ketika perang Uhud, ketika ada satu kondisi, ketika Nabi Muhammad SAW itu diserang terus dari berbagai penjuru, dan Ubay itu teriak-teriak. Dengan sombongannya teriak-teriak terus mengatakan bahwasanya saya tidak akan selamat apabila Muhammad itu selamat. Saya nggak akan kalau Muhammad itu selamat. Terus teriak-teriak seperti itu sampai akhirnya dia lihat Rasulullah SAW dari kejauhan begitu, maka dia dengan senjatanya, dengan kudanya dipacu kencang mendatangi Nabi. Sahabat mau melindungi Nabi, tidak usah, jangan.
Biarkan, buka jalan. Ubay ini kasih jalan. Dibuka dengan para sahabat. Nabi Muhammad SAW ngambil tombak sama Nabi dilempar. Belum dilempar, cuma keserempet. Cuma keserempet lehernya dikit. Langsung jatuh dari kudanya, jatuh berguling-guling dia. Kudanya langsung kembali ke teman-temannya, orang kafir Quraisy, teriak-teriak, Qatalani Muhammad, Qatalani Muhammad sudah bunuh aku. Lihat, kamu cuma luka leher lah Pak Saleh. Nggak ada apa-apa nih, kamu cuma kena lehernya aja. Kamu tahu ini seandainya nih luka di leher ini dipindahkan ke semua orang bisa mati. Muhammad sudah ngomong dia bakal bunuh aku. Seandainya Muhammad tuh nggak melempar aku, dia cuma ngudaya aku yakin aku bakal mati. Anda bayangkan, jadi yakin sama omongannya Rasulullah, tapi nggak mau beriman, malah membunuh Nabi. Ya orang itu kadang ingkar, bukan karena nggak tahu, karena benci. Ini udah tahu, ini tahu omongannya Nabi itu nggak mungkin luput, ketakutan dia. Akhirnya di perjalanan pulang mati. Padahal cuma dilempar, kena keserempet aja. Ada juga riwayat yang mengatakan dia keserempet ketika jatuh tulang rusuknya patah. Tapi dilihat sama orang kafir, ini cuma kegores sedikit, tapi mati. Kenapa? Karena yang dilempar Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang pengecut. Beliau bukan cuma seorang yang hanya mengumumkan perang tapi sembunyi. Enggak, dia mengumumkan perang dan beliau ada di barisan terdepan memimpin para sahabatnya. Nah, terus kenapa kok orang Khulafaur Rasyidin setelah Nabi kalau ngirim putusan kok nggak ikut perang? Kenapa? Karena kondisinya beda. Kalau khalifah ikut perang, tiba-tiba khalifahnya itu kena pukul atau kena panah, pasti pasukan kaum muslimin akan kacau. Makanya khalifah nggak perang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah sudah berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah akan melindungimu daripada cobaan dan gangguan manusia. Jadi udah dijamin Nabi Muhammad itu pasti dia akan selamat. Tapi kalau Khulafaur Rasyidin kan belum dapat jaminan. Khulafaur Rasyidin itu nggak ikut perang. Tapi yang ikut perang adalah siapa yang mereka tunjuk begitu. Itu mereka orang-orang kafir itu sudah perang sama Nabi. Wadul firara. Mereka banyak sebenarnya pengen kabur aja sebenarnya. Makanya itu ketika perang Badar, ada salah seorang yang memang ahli sastra di kalangan orang kafir Quraisy. Tanya, gimana kalau kamu lihat itu pasukan Islam itu kan bawanya mantra semuanya kan? Dia jawabnya ra'aitul balaya tahmilul manaya. Ya saya adalah balaya. Balaya itu secara bahasa artinya bala. Tapi yang dimaksud balaya di dalam sastra Arab di masa itu, balaya itu adalah unta jenis tertentu, unta kematian yang dia membawa kematian untuk kalian semuanya. Di mereka itu ketika lihat kaum muslimin mau perang, padahal mereka 1000, kaum muslimin itu 300 lebih sedikit. Berarti kaum muslimin 300 lebih sedikit atau kurang sedikit. Ketika itu, tapi mereka ketakutan. Nah, karena tahu ini yang dibawa sama mereka adalah kematian kita semuanya. Di Wadul Firara, maka mereka itu kata sudah perang berjumpa dengan Nabi Muhammad, mengingat pokoknya gimana caranya biar cepat selesai. Pokoknya gimana caranya biar kita cepat rampung. Ya kan? Akhirnya tamdil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun min layali al-ashhuril hurum. Berlalu hari bagi mereka itu mereka selalu dalam keadaan susah. Sudah lupa hari. Terus sudah masuk bulan haram, mereka selalu ini enggak ada perang lagi. Memang di 4 bulan haram, maka Nabi Muhammad SAW itu tidak mau berperang. Di 4 bulan haram itu Rasulullah SAW itu mereka Rasulullah itu tidak mau berperang buat itu. Sampai akhirnya disebutkan bahwasanya agama ini ibarat tamu yang mana tamu itu mendatangi rumahnya orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir, dan tamu itu berisi dengan orang-orang yang gagah berani, orang-orang yang memang siap berjihad, orang-orang yang memang siap untuk menghadapi keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan mereka semuanya. Yang penting pada tamu yang datang dengan pasukan-pasukan yang gagah berani. Bahkan ini gagah beraninya sahabat Nabi itu bukan cuma di masa Nabi sebenarnya.
Dan sampai setelah masanya Rasulullah, mereka tuh gak berani semuanya. Dan itu pernah ada satu perang, yang perang itu jumlahnya gak seimbang. Pada itu jumlahnya gak seimbang. Di waktu itu kaum muslimin itu yang berangkat sekitar kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang. Yang musuhnya 200.000 orang. 200.000 orang. Di perang itu Sayyidina Ja'far Nabi Thalib itu gugur menjadi syahid. Abdullah bin Rawah juga gugur menjadi syahid. Gitu. Sahabat gugur menjadi syahid. Di perang itu dulu ketika mau perang Rasulullah SAW itu sudah saya tahu bendera al-liwa yang megang fulan sahabat ini. Kalau dia meninggal nanti yang megang ini. Kalau dia meninggal nanti yang megang ini. Kalau dia meninggal nanti yang megang. Silahkan siapa yang ditunjuk oleh kaum muslimin. Itu ketika ngomong begitu Nabi Muhammad, sahabat tahu semuanya. Yang megang ini kalau dia meninggal yang megang berarti saya bakal meninggal. Berarti saya ini akan meninggal dunia. Tahu itu mereka. Tapi tetap berperang. Bahkan ketika sudah sampai dekat lokasi, ketika itu kaget, musuh 200.000 orang, kita cuma 3.000. Apa kita balik ke Madinah minta bantuan? Lalu berdoa, kita perang apa? Syahid. Di depan mata kita, ayo kita berperang sampai syahid. Ayo kita berperang sampai syahid. Perang akhirnya jagoan semua, orang berani 3.000 orang lawan 200.000 orang. Ketika perangnya itu Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi Muhammad SAW berteriak pas Ka'bah. Rasulullah SAW itu menceritakan perang itu. Sekarang bendera megang fulan syahid. Saya berdiri megang Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Peregang tangan kanan terputus, pegang pakai tangan kiri terputus, dipegang lagi pas akan sampai akhirnya meninggal dunia. Yang megang lagi orang sahabat lagi sampai akhirnya yang megang yang ditunjuk oleh kaum muslimin ketika itu Khalid bin Walid. Ketika megang Khalid bin Walid, maka ketika itu kaum muslimin mulai diatur strategi. Yang perang itu satu hari perang, malam istirahat gitu kan? Jadi Khalid bin Walid atur strategi. Nah, kita nggak usah pulang, ayo kita terus berperang. Tapi caranya begini, itu dalam sebuah kita tarik yang pernah kita baca. Tak Khalid gini aja. Jadi kalian itu jaraknya agak renggang-renggang udahnya. Ketika jarak renggang itu nanti pedang kamu itu diarahkan ke pasir. Jadi biar pasirnya terangkat. Pas terangkat kita nggak tahu ada orang apa enggak. Padahal nggak ada orang kosong. Cuma karena jarak renggang dikira itu full orang semuanya. Strateginya begitu. Jadi sering diginikan musuhnya katanya banyak. Padahal enggak, cuma jaraknya yang renggang-renggang. Nanti yang ada di barisan depan, itu nanti ganti dengan yang berikut terus berani. Jadi orang kita hanya ada tambahan pasukan dari depan, orangnya itu juga dilayani selama 7 hari 7 malam. Mereka 200.000 orang ini kabur semuanya. Kaum muslimin yang meninggal jumlahnya sangat sedikit, nggak sampai 100 orang atau mungkin nggak sampai 50 orang aja yang meninggal. Ya, yang pemberaninya sahabat Nabi Muhammad SAW itu sudah luar biasa. Bahkan sampai setelah wafatnya Nabi pun mereka juga berani. Itu Khalid bin Walid kalau sudah ada orang yang ganggu Islam dan sebagainya, justru tunduk. Kamu tunduk masuk Islam. Kalau kamu nggak masuk Islam, jina bil qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kalau kalian nggak mau tunduk, saya akan datangi kalian dengan sekelompok manusia, sekelompok orang yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Jadi dengar begitu, orang takut semuanya. Kalian kan perang untuk hidup, ini mereka perang untuk mati. Dan rata-rata takut semuanya. Wah ini seperti apa ini? Biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jujur rubah khamisin fawqa sabihatin
yarmi bimaujin minal aqali multatimi. Ibaratnya itu seperti orang yang maksudnya itu seperti lautan manusia penunggang kuda yang lautan itu membawa ombak, yang ombak itu debur ombak itu sangat kencang sekali. Isi apa? Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi muhtasibin kufri mustalimi. Isi adalah muntadibin lillahi muhtasibin, orang-orang yang menyambut selamat Allah dan orang-orang yang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat itu kadang-kadang datang sama Nabi, Rasulullah doakan ya Allah, doakan semoga Allah memberikan kepadaku mati syahid. Doanya sama Nabi begitu. Jadi datang Nabi doanya minta agar mati syahid. Itu susah perang, masya Allah luar biasa. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu dia sudah nggak mikir lagi kehidupan. Yang berikut adalah bagaimana membela Rasulullah SAW. Kalau sahabatnya Nabi ini nggak lillah, mereka nggak akan mau mati-matian dalam membela Nabi Muhammad. Karena lillah luar biasa. Ketika perang Uhud itu, Abu Bakar kalau ingat itu menyatakan apa? Itu harinya Tolhah. Tolhah itu kita pernah membela Nabi dengan bagian depan tubuhnya, dengan punggungnya, sampai selesai perang dihitung di punggungnya saja itu ada lebih dari 70 bekas tusukan. Ada yang tombak, ada yang pedang, 70 satu punggung. Saya bayangkan hancurnya seberapa membantu. Tapi demi membela Nabi Muhammad, demi membela Rasulullah SAW. Ada Qatadah itu bela Nabi. Jadi beliau melindungi Nabi di depan Nabi. Pedangnya sudah habis-habisan semuanya. Akhirnya dia jadi tamengnya Nabi. Apa yang dipakai buat jadi tameng Nabi? Wajahnya kena pukul, wajahnya kena lempar, wajahnya kena pedang, wajahnya kena panah. Sampai ada satu pukulan yang menyebabkan matanya itu terlepas. Terus apa itu? Pukulannya kerasnya seperti apa? Menyebabkan matanya itu terlepas. Mata Bapak sebutkan. Rasulullah itu sampai nangis dengan Nabi Muhammad. Nabi itu sampai nangis. Bahkan mana sama Nabi diambil, lalu dimasukkan lagi, didoakan Nabi Muhammad. Ya tadi menyatakan mataku yang pernah terlepas ini lebih terang dibandingkan mataku yang satunya. Bahkan kalau berada dalam penyakit mata orang yang sakit mata kan ada luar begitu. Ini mata kita yang satu sakit, yang pernah lepas tidak sakit. Ada pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Dan juga banyak lagi ada sahabat yang waktu itu kan begitu. Jadi baju perang Nabi itu sampai masuk ke wajahnya Nabi. Sahabat itu demi ada misal Nabi nggak mau ngambil pakai tangan tarik, nggak mau. Ngambilnya pakai gigi. Biar pelan-pelan. Biar pelan-pelan. Dan itu ada sahabat yang sampai giginya itu lepas karena untuk mengeluarkan baju besi yang nempel dari wajahnya Rasulullah SAW. Inilah yang namanya iman. Itulah yang namanya mahabbah. Orang zaman sekarang ini kalau dibilang tanya, kamu cinta sama? Oh saya cinta sama Nabi. Enggak ada yang enggak cinta. Sebenarnya aku cinta sama Nabi. Tapi apa buktinya cinta sama Rasulullah? Alhamdulillah kita enggak disuruh perang kali. Kita enggak disuruh perang sekarang. Enggak ada, kita enggak ada perintah untuk perang. Tapi kita wajib membela Rasulullah SAW. Dengan cara kita membela Nabi nanti insya Allah ada di desain setelah azan, nanti ada lanjutan daripada kajian burdah ini. Kemudian setelah itu juga ada bagaimana cara kita membela Nabi Muhammad SAW di masa yang saat ini tidak ada peperangan. Nanti juga diajarkan itu semuanya oleh para ulama dan bersumber daripada hadisnya Rasulullah SAW.